Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang manajemen pengambilan keputusan dengan anggotanya. Saya Almusy Octaviani. Saya Erika Fitradawati. Saya Vina Khalid Sukufin. Saya Ima Triwidyastuti. Saya Istiqomah Arifuna. Saya Jaya Mukhlison. Saya Laili Sohibatul Masrofah. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian masalah. Menurut Sugiono, masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksana. Menurut James Stoner, masalah merupakan suatu situasi yang menghambat organisasi untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Menurut Prajudi Atmosudirjo, masalah adalah sesuatu yang menyimpang dari apa yang diharapkan, direncanakan, dan ditentukan untuk dicapai, sehingga merupakan rintangan menuju tercapainya tujuan. Menurut Roger Kaufman, masalah adalah suatu kesenjangan yang perlu ditutup antara hasil yang dicapai pada saat ini dan hasil yang diharapkan. Menurut Dorothy Craig, masalah adalah situasi atau kondisi yang akan datang dan tidak diinginkan. Dapat disimpulkan bahwasanya masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Dapat digambarkan sebagai suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Masalah biasanya dianggap sebagai suatu keadaan yang harus diselesaikan. Umumnya, masalah disadari ketika keadaan yang dihadapi tidak sesuai dengan keadaan yang diinginkan. Langkah-langkah dalam menganalisis masalah. Pertama, mencari bukti masalah. Kedua, membuat pernyataan masalah. Ketiga, menganalisis dampak masalah. Dan keempat, mencari penyebab masalah itu terjadi. Pengertian pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Jenis-jenis keputusan manajemen. Pertama, keputusan strategis. Keputusan strategis merupakan keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak dalam sebuah perusahaan. Kedua, keputusan taktis. Keputusan taktis merupakan keputusan yang dibuat oleh manajemen menengah. Yang ketiga, keputusan operasional. Keputusan operasional merupakan keputusan yang dibuat oleh tingkat manajemen paling bawah, misalnya operator mesin di lantai produksi. Selanjutnya, pembahasan mengenai tahap-tahap pengambilan keputusan. Menurut Herbert A. Simon, dasar dalam proses pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama, riset. Yang kedua, perancangan. Yang ketiga, pemilihan. Riset atau pemahaman itu adalah proses penelusuran atau pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Nah, di sini data yang masuk itu diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Yang kedua, dalam proses perancangan merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil. Yang ketiga, tahap pemilihan. Pada tahap ini itu dilakukan pemilihan terhadap berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perancangan agar ditentukan dengan memperhatikan kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Jadi dapat disimpulkan proses pengambilan keputusan itu ada 5. Yang pertama, merumuskan problem yang dihadapi. Yang kedua, menganalisis problem. Yang ketiga, menetapkan jumlah alternatif. Yang keempat, mengevaluasi alternatif. Yang kelima, memilih alternatif keputusan. Aspek yang mempengaruhi proses pengambilan
pengambilan keputusan adalah aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal mencakup pengetahuan serta kepribadian. Pengetahuan di sini adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang secara langsung maupun tidak langsung, yang mana akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan. Biasanya semakin luas pengetahuan seseorang, semakin mempermudah ia dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, aspek kepribadian. Aspek kepribadian ini tidak nampak oleh mata, tetapi besar pengaruhnya bagi pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya, aspek eksternal. Aspek eksternal mencakup kultur dan orang lain. Kultur sendiri adalah jaringan yang dianut oleh individu, yang mana bagikan kerangka bagi perbuatan individu itu sendiri. Hal ini sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Yang kedua, orang lain. Orang lain dalam hal ini merujuk pada bagaimana individu itu melihat ataupun mencontoh cara orang lain, terutama orang-orang di sekitarnya dalam melakukan atau mengambil suatu keputusan. Hal itu biasanya menjadi tolok ukur individu itu dalam melakukan pengambilan keputusan. Pengertian keputusan individu adalah keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin sendirian. Kelebihan keputusan individu yang pertama, keputusannya cepat ditentukan atau diambil karena tidak perlu menunggu persetujuan dari rekan lainnya. Yang kedua, tidak akan terjadi pertentangan pendapat. Yang ketiga, apabila pimpinan yang mengambil keputusan itu mempunyai kemampuan yang tinggi dan berpengalaman luas dalam bidang yang akan diputusnya, besar kemungkinannya tepat. Kekurangan keputusan individu yang pertama, bagaimana kepandaian dan kemampuan pimpinan tetapi pasti memiliki keterbatasan. Yang kedua, keputusan yang terlalu cepat diambil dan tidak meminta pendapat orang lain seringkali kurang tepat. Yang ketiga, jika terjadi kesalahan pengambilan keputusan merupakan beban berat bagi pimpinan seorang diri. Pengambilan keputusan secara kelompok membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai keputusan, tetapi dengan pengambilan keputusan kelompok dapat mengikut sertakan spesialis karena interaksi di antara mereka akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Pada kenyataannya, bahwa para peneliti menyatakan bahwa keputusan konsensus dengan 3 atau lebih peserta itu lebih baik, karena akan mendapatkan pengumpulan suara terbanyak dan keputusan pemimpin kelompok. Adapun kelebihan pengambilan keputusan secara kelompok. 1. Informasi yang lengkap lebih mungkin diadakan. 2. Banyak alternatif yang muncul. 3. Keputusan kelompok lebih berterima. 4. Meningkatkan kesempatan terlaksananya hak orang banyak. Adapun kekurangan pengambilan keputusan secara kelompok yaitu 1. Memakan waktu. 2. Dominasi minoritas. 3. Tekanan untuk menyesuaikan. 4. Tanggung jawab tersamar. Dalam contoh pengambilan keputusan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ialah contoh pengambilan keputusan secara terprogram atau terstruktur. Keputusan terprogram atau keputusan terstruktur yaitu keputusan yang berulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan utamanya pada manajemen tingkat bawah. Sebagai contoh, manajer produksi PT Jaya Wijaya selalu melakukan kegiatan rutin di setiap awal bulan, yakni dengan melakukan pembelian bahan baku untuk persediaan produksi. Yang kedua, contoh keputusan terprogram atau setengah terstruktur. Keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur yaitu keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang dan rutin, dan sebagian terstruktur. Keputusan ini bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan serta analisis yang terperinci. Sebagai contoh, Pak Jaya merupakan seorang manajer keuangan pada PT Jaya Permata. Pekerjaan pada divisi keuangan mengharuskan beliau harus cermat dalam menginvestasikan serta mengelola keuangan perusahaan. Pada saat itu, diharuskan penggantian mesin di pabrik. Oleh karenanya, Pak Jaya harus menghitung dengan cermat sebelum melakukan investasi pada mesin yang akan dibeli, agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Maka Pak Jaya harus melakukan keputusan untuk menginvestasikan keuangan perusahaan tersebut secara cermat.
Yang ketiga ialah contoh keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur yaitu keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Sebagai contoh ialah Pak Wijaya merupakan seorang presiden direktur PT Jaya Angkasa. Ia harus bisa mengambil keputusan dengan cermat demi kelangsungan perusahaan. Pengambilan keputusan yang ia ambil berdasarkan informasi pasar yang harus selalu ia ketahui. Sebagai contoh, harga saham yang selalu berubah. Dia harus bisa menyesuaikan keuangan perusahaan agar saham perusahaan pada bursa efek bisa selalu stabil. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.